kalau hisab kan nanti di akhirat. Iya. Tapi kalau dia dalam kubur, dia dapatkan kenikmatan alam kubur. Iya. Misalnya ada di dalam surat Ali Imran disebut, ya disebut nih. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jadi ada orang yang meninggalnya syahid. Dia udah tahu bahwa dia karena di dalam kubur aja dia mendapatkan kenikmatan. Iya. Ya, itu yang bicara ayat surat Ali Imran, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kau kira orang yang terbunuh di jalan Allah, orang yang meninggalnya syahid. Ya, seperti misalnya syuhada Uhud, syuhada Badar, ya. Bahkan dikatakan inda rabbihim yurzaqun. Mereka di kuburnya aja itu mendapatkan rezeki dari Allah, mendapatkan naim, ya, mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya. Ya secara ini dia sudah tahu bahwa tempat dia insya Allah adalah di tempat yang baik. Karena kalau di dalam Al-Quran juga dikatakan kalau dia orang yang buruk itu siksa neraka ditampilkan sama mereka setiap pagi dan petang, diunjukin. Nah, itu maka menjadi bagian dari siksaan. Walaupun ada sebagian sekarang tidak beriman dengan azab kubur. Dia bilang entar, belum di situ, gitu. Belum dihitung, tapi gitu. Karena dia sudah mampu menjawab pertanyaan malaikat yang tadi saat malaikat datang kemudian mendudukkannya dan kemudian bertanya man rabbuka. Ya, dan dia udah lolos. Nabi juga pernah bersabda, "Fama ba'dahu aisar." Setelah dia lewat dari pertanyaan itu, setelahnya lebih mudah bagi dia. Karena Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam kubur. Misalnya ditemani dengan amal solehnya. Dan bahkan kalau dia dibangkitkan aja merasa sedang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu-tahu mereka dibangunkan. Begitu ditiup pertama, kemudian bangkitlah. Dari kubur-kubur mereka seperti jamur di musim hujan. Nah dari situlah kemudian mereka baru dihitung atau dihisab. Oke, baik. Sekarang ibu-ibu lagi, siapa mau nanya lagi, Bu? Boleh dari Janatul Quran, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Lita dari Majelis Taklim Janatul Quran, Citra Grand Cibubur. Saya pernah dengar Pak Ustadz bahwa yang dihisab pertama kali adalah sholat. Kenapa sholat ya Pak Ustadz? Sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini pertanyaannya asik banget ya. Iya. Yang dihisab pertama sholat. Kenapa sholat ya Pak Ustadz? Ya itu karena kita dapat dari Nabi. Ya bahwa Nabi bilang awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali ditanya pertama kali oleh Allah adalah as-shalah. Kalau sholatnya bagus semua amal ibadahnya. Kalau sholatnya jelek karena dia kayak passwordnya nih. Makanya orang banyak di neraka juga karena dia tidak mendirikan sholat. Ya kan? Begitu ditanya atau penduduk neraka sama penduduk surga bisa ngobrol nanti. Penduduk surga boleh ngelihat penduduk neraka. Itu kan nikmat banget ya Bu. Kita misalnya sering dibully sama orang. Terus waktu orang itu mendapatkan sesuatu yang buruk, kita ngelihat dia lagi amruk gitu. Jatuh Pak, iya gitu. Ketahuan lagi jatuh gitu kan. Ditanya jatuh Pak gitu kan. Nah itu nanti ada juga ngobrol. Ya, orang di surga bilang, kamu udah dapat belum janji Allah? Udah, kami juga udah dapat yang dijanjikan Allah berupa kenikmatan yang sangat luar biasa. Iya kita juga disiksa nih. Oh masalah kakum fi sakor, kata Quran. Apa yang menyebabkan kau ada di neraka sakor? Mereka bilang, qalu lam nakun minal musallin. Dulu kami tidak termasuk golongan orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi begitu Bu, karena ada keterangan dari Nabi SAW yang menyebutkan bahwa awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang paling pertama ditanya adalah salat.